Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, semoga tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran online. Materi kali ini adalah tentang perangkat proses atau proses device. Perangkat yang berfungsi untuk memproses masukan yang diterima oleh komputer sehingga dapat dihasilkan keluaran berupa informasi. Jadi perangkat pemproses ini tugasnya adalah memproses semua masukan atau semua data yang ada di dalam Central Processing Unit. Bagaimana sih cara kerja dari perangkat pemproses? Yang pertama, data yang sudah masuk melalui perangkat masukan akan diproses oleh perangkat pemproses. Selama proses, data tersebut diubah bentuk, urutan, dan strukturnya sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Hasil pemrosesan tersebut disimpan dalam media penyimpanan data. Nah, dalam perangkat pemproses kita mengenal yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Secara umum, perangkat pemproses terangkum dalam unit pengolah pusat atau CPU. Ya. CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami data dan melaksanakan instruksi dari perangkat lunak. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat masukan. Fungsi-fungsi dari CPU yang pertama, memberikan alamat data dan program, memasukkan dan mengambil data, melaksanakan instruksi-instruksi secara berurutan, menghubungkan antara main storage dan juga input device, mengontrol kerja sistem. Menghubungkan antara main storage dan juga input device, mengontrol kerja sistem. Sementara komponen-komponen dalam CPU antara lain ada RAM atau Random Access Memory, prosesor, motherboard atau mainboard, video card, ROM, bus, sound card, PSU, CD-ROM atau DVD-ROM drive. Kita kenali satu persatu dulu. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. Dia berfungsi untuk menyimpan data sementara, data dan perintah pada saat program komputer dijalankan. Perintah dan data tersebut mencakup data yang akan dibaca pada hard disk. Dari hard disk, data-data yang dimasukkan dan data-data yang merupakan hasil dari pemrosesan sebuah program. Apabila listrik terputus, maka data yang tersimpan di dalamnya akan hilang karena RAM ini bersifat penyimpanan sementara. Kedua ada prosesor. Dia merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai otak atau inti dari komputer untuk mengeksekusi sebuah perintah. Prosesor terletak di dalam casing dan menempel di atas motherboard atau mainboard. Kecepatan kinerja dari komputer juga dipengaruhi oleh kecepatan prosesor tersebut. Satuan kecepatan prosesor adalah Hertz. Dan ini prosesor komputer sudah mencapai kecepatan 4 GHz dan akan terus bertambah dan juga berkembang. Contoh daripada prosesor itu sendiri, yang pertama dari Intel prosesor ada Intel Pentium 1 sampai Pentium 4, Intel Atom, Intel Celeron, Intel Xeon, Intel Core i3, i5, i7 dan juga i9. Sedangkan ada juga AMD prosesor. Salah satunya ada AMD Athlon, AMD Phenom, AMD Thurion, dan juga AMD Ryzen. Berikutnya motherboard atau mainboard. Sesuai dengan namanya, mother, ibu atau induk, board adalah papan. Jadi motherboard adalah papan induk. Dikatakan papan induk karena semua perangkat terhubung ke dalam papan yang satu ini, ke papan atau ke perangkat satu ini. Motherboard ini merupakan sebuah perangkat sirkuit pada komputer yang berfungsi untuk meletakkan
dan menjaga koordinasi antara komponen komputer seperti prosesor, RAM, kartu grafis, hard disk, cooling fan, dan juga perangkat lainnya. Motherboard berfungsi sebagai penghubung dan penerjemah alat-alat komputer yang ada, dan motherboard juga memiliki sejumlah expansion slot atau slot tambahan, yaitu sejumlah slot yang dapat diisi dengan card lain untuk menambahkan kemampuan komputer. Berikutnya video card atau graphic card, juga disebut display adapter, digunakan untuk meningkatkan resolusi grafik di monitor. Istilah lain yang digunakan adalah VGA atau Video Graphic Array. Alat bantu prosesor dalam menerjemahkan tampilan ke monitor. Jadi bagus tidaknya tampilan di monitor akan tergantung pada perangkat yang satu ini. Berikutnya ROM atau Read Only Memory, merupakan jenis memori komputer yang hanya bisa dibaca dan telah disediakan oleh pabrik pembuat motherboard. Di dalamnya terdapat BIOS atau Basic Input Output System, yang merupakan sekumpulan program untuk melakukan tugas-tugas dasar seperti mentransfer data dan mengendalikan peralatan lain seperti hard disk, keyboard, dan sebagainya. Berikutnya bus, dapat diartikan sebagai tempat lintasan data dari suatu komponen ke komponen yang lain. Sistem bus menghubungkan prosesor dengan memori utama dan digunakan untuk hubungan dengan komponen lainnya dalam komponen yang diberi istilah FSB atau front side bus. Berikutnya ada sound card, merupakan komponen komputer yang berfungsi sebagai pengolah suara, baik merekam maupun mengeluarkan, yang kemudian dapat didengar melalui speaker. Sound card terhubung dengan speaker melalui sebuah kabel. Sound card terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah line in, port yang berfungsi sebagai media masukan saat merekam suara. Kedua, line out, merupakan port yang berfungsi sebagai media output. Line out dapat dihubungkan ke tape recorder atau amplifier untuk diproses sebelum ke speaker. Jadi kalau kita ingin mendengarkan lagu, kita menggunakan port line out. Yang ketiga adalah microphone, port yang berfungsi menghubungkan media masukan. Nah, bedanya dengan line in, port microphone ini biasanya digunakan untuk memasukkan suara orang, rekaman suara kita. Sedangkan line out itu digunakan untuk memasukkan suara yang lain, peralatan yang lain, alat musik misalnya seperti gitar atau alat musik yang lain. Nah, bagaimana cara membedakan 3 bagian ini? Mudah saja, kita bisa membedakannya berdasarkan warna. Yang pertama, line in. Biasanya port line in ini berwarna biru langit atau biru laut. Sedangkan line out untuk speaker ini biasanya berwarna hijau. Sedangkan untuk mikrofon berwarna merah muda. Jadi mudah untuk membedakan 3 bagian dari soundcard ini. Berikutnya ada PSU atau Power Supply, merupakan bagian hardware yang berfungsi untuk mensuplai energi listrik ke perangkat CPU. Arus listrik yang masuk ke PSU akan diproses dan diperkecil tegangannya, kemudian dialirkan ke komponen hardware CPU. Biasanya daya listrik dari PSU antara 350 sampai 600 watt. Berikutnya CD-ROM atau DVD-ROM drive, merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk membaca CD atau DVD. Setiap CD atau DVD-ROM drive memiliki kecepatan membaca dan menulis data yang berbeda-beda, tergantung dari teknologi yang digunakan. Meskipun perangkat yang satu ini sudah jarang digunakan karena transaksi data sekarang sudah lebih banyak menggunakan flash disk atau berkirim melalui email atau media yang lain. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.